Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi di kesempatan ini dengan saya Dr. Febrianti SMSI. Saya akan berbagi kembali ya. Sebenarnya kalau di googling sih ada ya metode seksi B, 6 langkah sederhana mengedit naskah. Akan tetapi saya berbagi kembali karena metode ini bagus untuk kita terapkan dalam tahapan self editing ya. Self editing ini adalah editing kita selaku penulis sebelum tulisan kita diserahkan kepada pihak penerbitan untuk dilakukan editing oleh pihak editor. Jadi kita sedikit banyak telah memudahkan pekerjaan dari tim editor sehingga buku kita akan cepat terbit. Oke. Kita sering ya menemukan buku baik yang ilmiah maupun yang non ilmiah, buku yang sifatnya fiksi maupun non fiksi itu tidak luput dari kesalahan, baik yang sifatnya ringan sampai dengan yang sifatnya berat. Seperti misalnya kita temukan kalimat yang ambigus, style pustaka yang rancu, atau penulisan ejaan yang keliru. Nah, meskipun demikian, tanggung jawab untuk memastikan sebuah tulisan atau naskah yang kita tulis ini agar minim atau bahkan zero kesalahan ya, dan ini menjadi tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita khususnya penulis seperti itu. Nah, terlebih lagi apabila tulisan atau naskah tersebut akan dipublikasikan, jadi kita memastikannya terlebih dahulu dibantu oleh editor penerbitan sebelum dipublikasikan. Sedapat mungkin hendaknya naskah tersebut ditulis secara estetis dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai tulisan kita itu tidak dipahami atau dimengerti oleh pembaca. Sayang sekali ya, seperti itu. Nah, kalau ada apa ya istilahnya teknik ya yang dinyatakan oleh Bambang Trim itu dalam bukunya Taktis Menyuting Buku. Nah, beliau menyebutkan beberapa hal yang harus difokuskan dalam editing atau self editing. Misalnya, pertama ejaan, kemudian pemenggalan kata, huruf kapital seperti yang kita bahas sebelumnya, kemudian tanda baca, kemudian penerapan angka dan rumus. Kalau kita terkait dalam penulisan angka dan rumus ya, kemudian penerapan kutipan, penggunaan singkatan dan akronim, kemudian penggunaan huruf miring dan huruf tebal, kemudian penerapan elemen khusus, misalnya judul, daftar, tabel, grafik, dan diagram, dan sebagainya yang terkait dengan elemen khusus tadi. Kemudian kalau menggunakan style catatan kaki, maka itu harus diperhatikan. Serta dokumentasi lainnya. Nah, berikut ini adalah langkah praktis dan sederhana untuk editing naskah pada tahapan kita self editing ya. Jadi kita perlu perhatikan S-nya ini spasi. Pastikan hanya ada spasi tunggal, tidak ada spasi double atau ganda. Nah, ini kita perlu klik. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di paragraf ya, di menu paragraf itu ada line spacing option. Nah, kita pastikan after dan before-nya 0 ya, 0 PT. Kemudian kalau kita memilih 1,5 lines atau di formatnya 1,5 lines, maka pastikan seperti ini. Jadi tidak ada yang double atau ganda. Maksud saya double atau ganda itu standar ya. Jadi tidak ada yang paragraf ini spasinya, line spacing-nya besar ya, terlihat renggang seperti itu, dan satu paragraf lagi satu spasi misalnya. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi harus kita perhatikan, sudah kita minimalisasi. Kemudian ejaan, pastikan semua ejaan itu sudah benar, tidak ada salah ketik. Nah, ini kita lakukan nanti ya, terakhir setelah kita tulis, kita pastikan ejaan kita itu aman. Kemudian K-nya itu kata dan kalimat. Nah, pastikan semua kata dan kalimat itu sudah terstruktur dengan baik. Nah, kalau guru bahasa Indonesia itu sebutnya sintaksis. Nah, dan mudah dipahami atau semantik. Seperti itu. Ya, ada istilahnya ya. Kemudian S, sumber. Nah, pastikan semua sumber dalam teks sudah tertulis di daftar pustaka. Nah, ini jangan sampai terlewat. Kadang banyak terlewat untuk menulis citasinya ya, atau
Sitasinya ada di dalam tulisan, tetapi di daftar pustaka tidak tercantum. Nah, ini akan menjadi tugas berat bagi editor kalau ada yang terlewat-terlewat seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini ilustrasi yang berupa gambar, tabel, dan diagram. Pastikan penomorannya. Kalau kita nulis di book chapter bab 2, berarti kita mulai gambar kita itu gambar 2.1, gambar 2.2, gambar 2.3, dan seterusnya. Kalau kita di bab 3 berarti gambar 3.1, gambar 3.2, dan seterusnya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita selaku penulis. Kalau editor ini akan membantu juga sih, tapi kalau misalnya bisa cepat, kalau mau bukunya cepat terbit ya tadi, jadi sudah diminimalisasi oleh penulis. Kemudian pastikan semua ilustrasi yang digunakan sudah disebut dalam teks. Jadi misalnya kita ilustrasi gambar ya, gambar, tabel atau diagram. Nah, pastikan kita mengulasnya juga di bawah dalam bentuk narasi. Jadi jangan dibiarkan gambar, tabel, diagram itu berdiri sendiri. Nah, ini maksudnya ya. Kemudian pastikan penyebutan ilustrasi dalam teks atau kalimat sudah sesuai dengan nomor atau caption ilustrasi itu sendiri. Jadi misalnya saya kasih narasi di bawah tabel nih. Berdasarkan tabel 1.1, berdasarkan tabel 1.2, misalnya seperti itu. Nah, jadi jangan lupa pastikan ini ya. Kadang sederhana, tetapi kalau kita melibatkan banyak ilustrasi dalam tulisan kita, maka ini akan merepotkan, ya. Istilahnya merepotkan itu memakan waktu seperti itu. Kemudian kita diminta baca kembali random, scanning, dan skimming. Random, scanning, atau skimming ya. Jadi kita diminta untuk membacanya secara random, secara scanner ya. Tahu sendiri kalau scanner kan kita harus cepat juga bacanya ya. Oke, kita bahas ya dari langkah pertama spasi. Jadi memastikan bahwa semua spasi itu sama ya tadi ya. Kita ulang lagi ya. Spasinya sama dan konsisten seperti itu. Nah, kadang kalau tidak dibantu oleh penulis untuk meminimalisasinya, maka editor akan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan layout ya, perapian layout untuk spasi ini, rata kanan, rata kiri, kemudian perapian yang terkait sama terkait sama komposisi ya, layout tadi ya, seperti saya bilang sebelumnya. Kemudian ejaan ya, ejaan ini terkadang kita bisa gunakan fitur spelling checker ya, yang dapat melakukan auto detect terhadap ejaan yang tidak dikenal. Tetapi sehebat-hebatnya fitur ini masih hebat kalau kita baca secara keseluruhan seperti itu. Nah, kalau penulis ini sebenarnya wajib membaca keseluruhan tulisannya. Jadi sebelum diserahkan kepada penerbit, dibaca dulu dari awal sampai akhir, karena di tag yang paling luar biasa ya itu menggunakan metode membaca dari awal sampai akhir tadi ya, dibandingkan dengan fitur spelling checker seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah memperhatikan kata dan kalimat. Jadi saya ulangi lagi ya, kata dan kalimat. Perhatikan sintaksisnya dan semantiknya. Karena terkadang kita merasa kalau kita nulis itu sudah oke, tetapi pada saat kita baca ulang, self editing, oh ternyata complicated ya, menimbulkan persepsi yang complicated, menimbulkan persepsi yang ambigu seperti itu dari kalimat ini. Baru saya sadari setelah saya baca. Nah, ini prosesnya kita perlu perhatikan ya, kata dan kalimat. Kemudian sumber. Nah, ini juga sangat penting ya, sumber. Sangat penting bagi penulis untuk mencantumkan sumbernya dan mengakui sumber ini kita peroleh dari mana ya, dan tidak boleh terlewatkan di daftar pustaka kita cantumkan ya, seperti itu. Nah, ini termasuk kode etik ya, kode etik jadi untuk mencantumkan sumber-sumbernya, termasuk kalau kita mengambil gambar ya, mengambil gambar dari internet. Nah,
kita jangan berpikir bahwa semua gambar di internet itu free. Ya, ketika teman-teman penulis mengambil gambar dari internet, maka teman-teman harus mencantumkan source sumbernya itu dari siapa, dari mana. Misalnya kalau saya mengambil gambar, misalnya wanita cantik ya, foto wanita cantik dari Google. Nah, foto wanita cantik itu dari mana, linknya dari mana, diambil dari mana, itu wajib dicantumkan dalam kurung sumber titik dua dari mana. Nah, tutup kurung. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi bukan berarti misalnya kita dapatnya dari internet, kita anggap bahwa itu bebas ya, bebas diambil, tidak. Tetapi ketika kita mencantumkan sumbernya, maka ini menjadi sah. Seperti itu, ya. Oke, kemudian ada tadi ya kita bahas ilustrasi berupa gambar, tabel, dan diagram. Nah, ini juga perlu sangat perhatian ya dari para penulis karena gambar, tabel, dan diagram ini kebanyakan pada saat sebelum-sebelumnya itu tidak ada keterangannya. Ya, jadi gambar, tabel, atau diagram itu seolah berdiri sendiri. Ya, jadi tidak ada ceritanya, tidak ada yang dibahas setelah gambar, tabel, atau diagram tersebut disajikan. Bahkan untuk openingnya saja ke gambar, tabel, diagram itu tidak ada. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi kalau untuk implementasi ini teman-teman harus cantumkan openingnya apa nih ke gambar ini, gambar 1.1 menyajikan apa, seperti itu. Tabel bawah ini menyajikan apa, kemudian diulas berdasarkan tabel di atas atau tabel sebelumnya menunjukkan ini seperti itu. Nah, ini artinya tabel, gambar atau diagram tadi tidak berdiri sendiri. Kemudian kita perlu membaca kembali. Ya, membaca kembali dalam bentuk random boleh, scanning atau skimming. Tapi bagusnya sih kalau sudah dibaca all ya keseluruhan ya. Kita sudah sekali baca itu boleh sih random, scanning atau skimming boleh. Tapi kalau misalnya hanya random saja atau scanning cepat ya untuk membaca tulisan kita, sebenarnya kalau untuk pemula dihindari ya. Kadang untuk yang penulis-penulis yang mahir pun mereka tetap akan membaca semua tulisannya dari awal sampai akhir walaupun secara cepat seperti itu. Jadi tidak random ya. Random itu perlu kalau misalnya kita ada kekhawatiran tentang di bab berapa atau di paragraf berapa ya. Mungkin itu bisa kita gunakan untuk teknik random, membaca random. Oke, nah kalau skimming ini artinya kita membaca dengan cara berfokus pada suatu kata atau kalimat yang dikehendaki. Ya, jadi misalnya kita perlu penekanan pada kalimat-kalimat tertentu yang menjadi keunikan dari tulisan kita di bab ini. Nah ini gunakan teknik skimming. Ya, jadi kita hanya fokus pada kalimat-kalimat yang menjadi yang kita ingin tonjolkan dalam tulisan kita, dalam bab tersebut, dalam paragraf tersebut. Nah, ini teknik skimming namanya. Oke, terima kasih. Demikianlah saya hanya menjelaskan ya metode seksi B ya, menjelaskan kembali kalau teman-teman mau mencari informasinya lebih banyak, itu bisa melakukan pencarian di Google ya. Jadi saya cuma menceritakan kembali metode ini karena saya sudah mengimplementasikannya dalam self editing yang saya lakukan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.